apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam keputusasaan, Shoyan bersiap untuk melakukan perlawanan terakhir. Siap memanggil semua orang untuk mundur jika serangannya gagal. Kera raksasa bersisik yang menghujani dengan rentetan pukulan mencibir, seolah-olah telah meramalkan kekalahan Shoyan. Ia melihat badai itu hendak melepaskan diri dari tekanan putus asa Longgi dan Xiuyi, dan juga mendengar raungan mendekat dari kedalaman hutan. Ia juga memahami niat Xiuyan untuk membunuhnya sebelum menghancurkan badak dan serigala iblis. Tetapi ia tidak ingin membunuh Xiuyan. Ia hanya ingin mengalahkan Xiuyan untuk melepaskan diri dari jeratannya, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan Xiuyan dan anak buahnya untuk membunuh badak itu sebelum lemah. Bagi kera raksasa bersisik, membunuh badak jauh lebih penting daripada membunuh Xiuyan dan rekan-rekannya. Karena Xiuyan dan anak buahnya hanyalah musuh eksternal, yang level dan kekuatannya lebih rendah darinya. Sementara, badak adalah musuh terbesarnya. Ia tidak dapat membunuh Xiuyan dan anak buahnya, karena itu akan membantu badak itu melarikan diri. Dan ia tidak dapat memberi badak itu kesempatan untuk membunuhnya dalam keadaan lemah. Dia sudah memperhitungkan bahwa jika ia bisa mengalahkan Xiuyan, Xiuyan pasti akan membantu Longyi dan Xiuyi merendam serangan balik badak tersebut dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ia kemudian akan segera bergabung dengan Xiuyan dan yang lainnya untuk melancarkan serangan terkuatnya terhadap badak tersebut dengan tujuan membunuhnya seketika atau setidaknya memberikan pukulan yang mematikan. Saat itu, makhluk-makhluk kuat dari hutan lebat pasti sudah tiba, dan ia akan segera melarikan diri kembali ke wilayahnya sendiri, mencari tempat terpencil untuk bertahan hidup di masa-masa melemahnya. Sedangkan bagi Xiuyan dan rekan-rekannya, dengan makhluk-makhluk kuat dari hutan lebat di sekitarnya, apa yang perlu dikhawatirkan? Wilayah badak tersebut niscaya akan menjadi miliknya sendiri mulai sekarang. Siapa bilang binatang ajaib kurang cerdas daripada manusia? Kelicikan dan kecerdasan kera raksasa bersisik lapis baja itu mungkin tak kalah dari manusia. Namun Xiuyan ingin membunuh kera raksasa bersisik lapis baja itu. Jika ia bisa membunuhnya sebelum binatang ajaib yang lebih kuat dari hutan lebat tiba, semua masalah akan terpecahkan. Mungkin bahkan binatang buas yang lebih kuat yang datang pun bisa dikalahkan dengan teknik pertarungan tim. Dalam sekejap, Xiuyan melepaskan kekuatan jiwanya, melancarkan teknik pertarungan jiwa terkuatnya, batu giling jiwa. Tiba-tiba, sebuah batu giling putih raksasa muncul di udara, dan sebuah batu giling hitam berukuran sama muncul di tanah di seberangnya. Yin dan Yang berbalik, langit dan bumi berputar, teriak Xiuyan dalam hati. Batu giling hitam dan putih itu, satu di langit dan satu di tanah, perlahan berputar ke arah berlawanan, menghasilkan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat. Seketika, hantu di belakang kera raksasa bersisik itu berubah menjadi enterik. Seperti bayangan kera raksasa bersisik di belakangnya. Ekspresi kesakitan berubah menjadi seperti pantulan di air yang tersapu angin. Xiuyan kemudian menyadari bahwa hantu itu telah menyerap serangan jiwa kera raksasa bersisik. Pantas saja kera raksasa bersisik tidak lagi terpengaruh oleh pedang hatinya setelah memanggil hantu itu. Dalam hal kekuatan serangan tingkat jiwa, batu giling jiwa jauh lebih kuat daripada pedang hati, terutama setelah ranah jiwa Xiuyan mencapai tahap niat tengah menengah, di mana kekuatannya meningkat secara eksponensial. Kera bersisik itu berteriak dalam hati, tak mempedulikan perhatian Xiuyan saat ia mencari perlindungan. Ia melarikan diri, bagaimana mungkin tidak? Meskipun ia tidak tahu teknik bertarung kedua batu giling itu, satu hitam dan satu putih, ia tahu bahwa hantu di belakangnya tak akan sanggup menahannya. Jika hantu itu dikalahkan, ia akan melemah dan menjadi domba yang siap disembelih.
Jadi mundur cepat ketika situasi tak menguntungkan adalah motonya untuk bertahan hidup di hutan ini. Dibandingkan dengan hidup, apalah arti wilayah? Namun bagaimana mungkin Soyen membiarkan kera bersisi itu lolos? Itu adalah inti iblis bintang 7. Dengan satu ayunan penguasa abadi api surgawi, ratusan bayangan penguasa langsung membentuk pusaran raksasa di sekitar kera raksasa bersisi itu. Kekuatan dahsyat ini menjerat wujud kera itu, sekaligus memadatkan api merah darah menjadi sungai darah kental yang pekat, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Tak bergerak berarti tak ada jalan keluar. Kepanikan dan ketakutan mencengkram kera raksasa berlapis baja bersisi. Keganasannya sepenuhnya dilepaskan. Ia harus melarikan diri sebelum batu giling hitam putih dapat menyerang lagi. Dengan raungan perlawanan, ia melancarkan pukulan. Kekuatan yang dahsyat memadat menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiuyan. Dengan percaya diri, tak ada rasa takut. Batu giling hitam putih menambah kekuatan gerinda. Sementara penguasa abadi api surgawi menebas dengan api yang berkobar bagai sungai darah. Cahaya itu seakan direnggut oleh kedua kekuatan mengerikan ini, dan ruang tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, dengan raungan keras yang menggelegar dan mengguncang bumi, daun-daun busuk di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dan retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Xiuyan terhuyung mundur, hanya bisa berdiri tegak dengan bantuan penggaris. Darahnya berdesir, tetapi matanya tetap teguh. Meskipun kera raksasa bersisi itu tetap di tempatnya, terseret pusaran bayangan sang penguasa. Wajahnya pucat dan bayangan di belakangnya menghilang. Ia menatap Xiuyan dengan seksama, tampak tenang. Tetapi kemudian seteguk darah menyembur keluar, dan dia melemah. Membunuhmu selagi Anda lemah. Xiuyan melompat berdiri dan menguasa abadi api surgawi yang berputar-putar dengan api yang berkobar, menebas dada kera raksasa bersisi itu. Sisi-sisinya telah terlepas dari dadanya, hanya tersisa daging dan tulang. Penguasa abadi api surgawi menusuk dengan kekuatan yang menghancurkan. Kera raksasa bersisi itu menundukkan kepalanya, menatap dadanya yang hangus dan hancur. Matanya memancarkan campuran penyesalan karena telah memasuki kekacauan ini, atau mungkin kebencian karena dibunuh oleh Xiuyan, seorang kultivator bintang 7 tahap awal. Kemudian, perlahan ia ambruk ke belakang. Tepat pada saat itu, badai itu akhirnya lepas dari cengkeraman dan intersepsi Long Yi dan Xiu Yi. Namun sebelum ia sempat melampiaskan rasa frustasinya, ia terkejut melihat kera raksasa bersisi itu jatuh. Ia tak percaya. Kera raksasa bersisi itu yang kekuatannya setara dengan dirinya sendiri telah jatuh ke tangan Xiuyan, seorang kultivator bintang 7 tingkat awal, dan dalam waktu kurang dari sebatang rupa. Sementara badai itu tertegun, Xiuyan telah melompat dan mendarat di samping Long Yi. Api merah darah meletus dan menggunakan lautan api sebagai perlindungan. Ia dengan cepat menebas badai itu. 999 kakinya menyatu menjadi satu kaki. Serangan Xiuyan menyentakkan badai itu dari linglung. Ia merasakan ancaman yang besar, tetapi ketidaksiapan dan beratnya membuatnya sulit untuk menghindar. Dengan raungan yang dahsyat, tanduk hijau di atas kepalanya bersinar lebih terang. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, air berlumpur di seluruh rawa berkumpul di sekitar badak, membentuk bola raksasa yang melimutinya. Kemudian, penggaris berat itu menghantam bola. Meskipun kekuatan penggaris berat itu luar biasa, bola lumpur dan air itu luar biasa keras dan kental, yang secara signifikan melemahkan kekuatan penggaris saat membelah bola. Bahkan, api pada penggaris dengan cepat menguapkan air dari bola, sekaligus mengeringkan lumpur, membuatnya semakin keras. Saat penggaris berat itu membelah bola dan mendarat di badak, kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan apapun pada badak yang tangguh itu. Hanya membuatnya mundur beberapa langkah.
Soyen sangat terganggu oleh badak itu. Bukan hanya pertahanannya yang tangguh, tetapi teknik bertarung defensif yang digunakannya juga begitu dahsyat. Sehingga bahkan pedang hati atau roda pengasah jiwa pun tidak akan cukup untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Untungnya, meskipun badak dianugerahi pertahanan yang luar biasa, alam tidak memberinya kekuatan ofensif yang dahsyat. Raungan dari kedalaman hutan semakin dekat dan jelas. Waktu hampir habis. Longgi, tahan! Sun segera berbalik dan menukik ke bawah menuju kawanan serigala iblis. Masih di udara, ia melepaskan serangkaian lingkaran cahaya merah darah yang menyelimuti setiap serigala iblis, diikuti oleh api merah darah. Segera, lingkaran cahaya merah darah dan kekuatan penahan jiwa seketika merampas kebebasan bergerak puluhan serigala iblis, membuatnya mereka tidak berdaya menyaksikan lautan api menyebar. Tuan Muda Sio, ada di sini! Soyan dan yang lainnya yang terjebak dalam pertempuran sengit sangat gembira. Segera mundur dari keributan untuk menghindari luka-luka yang tak disengaja dari lautan api. Menghancurkan puluhan serigala iblis bintang 6 yang terkurung akan mudah bagi Soyan. Namun, Feng Feng ingin memuaskan hasrat membunuhnya. Sebelumnya, Feng Feng selalu berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan. Setiap kali ia berlatih, ia tak bisa berkontribusi banyak. Dan terkadang ia menjadi sasaran perlindungan semua orang. Sekarang setelah mencapai puncak 6 bintang, ia ingin menunjukkan kekuatannya. Ia mengusapkan jari-jarinya pada bilah pedang dan dengan melodi yang merdu dan jernih, jaring bayangan pedang yang rapat yang terkondensasi oleh angin tiba-tiba muncul di udara. Api yang menempel pada mereka berubah menjadi pedang api, menusuk serigala iblis. Saat api itu menyulut angin dan angin memperkuat kekuatan api tersebut, puluhan serigala iblis tertusuk seperti landak oleh pedang api berekor panjang yang menyala-nyala, lalu terbakar menjadi abu oleh lautan api yang menderu. Hanya misalkan puluhan inti iblis yang tersisa di tanah, bersinar terang. Bunuh seketika! Sebelum siapapun sempat berseru kaget, sebuah cambuk panjang terayun, menyapu puluhan inti sihir. Semua orang saling memandang dengan bingung saat King Mu'er dengan gembira memasukkan inti-inti sihir itu ke dalam cincinnya. Tanpa diduga, King Mu'er menukik ke arah Xiuyan dan mengulurkan tangannya. Mana yang bintang 7 itu? Berikan pada saya. Xiuyan mencoba tersenyum kecut tetapi tidak bisa. Sudah selarut ini dan dia masih terobsesi dengan inti sihir. Saya akan memberikannya pada Anda setelah kita membunuh badak itu, kata Xiuyan berbalik dan menukik ke arah badak itu. Benar, badak itu belum dibunuh. King Mu'er tersipu dan bergegas mengikutinya. Semua orang mengikutinya. Dengan hanya badak yang tersisa, Xiuyan dan yang lainnya telah tiba. Longgi dan Xiuyi berhenti melawan badak itu dan mundur untuk bergabung dengan yang lain. Hati badak itu mencelos. Amarahnya yang awalnya ingin membunuh Xiuyan dan yang lainnya berubah menjadi ketakutan. Kera raksasa bersisik yang sebanding dengan kekuatannya dengan cepat dikalahkan oleh Xiuyan dalam satu pertarungan. Ia juga menyaksikan Xiuyan dan Feng Feng langsung menghabisi serigala-serigala iblis itu. Kesombongannya yang biasa tentang pertahanannya goyah. Tetapi ia tahu ia tidak punya peluang untuk melarikan diri. Jadi karena melarikan diri akan memperlihatkan bagian belakangnya kepada musuh. Sama saja dengan mengabaikan pertahanan terkuatnya. Dan kematiannya akan semakin cepat. Tak punya pilihan selain bertahan sampai para prajurit perkasa yang kini maju dari kedalaman hutan tiba. Hanya dengan begitulah ia punya kesempatan untuk menghindari kehancuran. Matanya berkobar penuh kebencian. Lubang hidungnya memancarkan aura putih cemas. Badak itu meraung berulang kali. Kukunya menghentak tanah dengan begitu kuat hingga tanah bergetar. Bagai tabungan genderang perang. Dia meminta bantuan, mendesak para prajurit yang maju untuk bergegas. Dia mendengar gemuruh dari kejauhan dan baru kemudian ia berhenti meraung dan mentakkan kaki. Tampak lebih tenang. Namun tatapan Xiuyan pada badak itu juga sangat dingin. Bentuk formasi.
Semua orang segera dan diam-diam mengambil posisi masing-masing. Suen berdiri teguh di depan formasi. Auranya melonjak hingga membuat badak itu tak percaya. Dalam hitungan detik, kekuatannya melonjak hingga mencapai puncak 7 bintang. Badak itu berdiri tertekun, ngeri. Dari awal bintang 7 hingga puncak bintang 7 dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Bahkan teknik bertarung ampliasi terkuat pun tak mampu melakukan itu. Mungkinkah manusia ini sengaja menekan kekuatannya untuk mengasah rekan-rekannya? Berakhir sudah. Manusia ini berhasil membunuh kera raksasa berlapis baja presisi hanya dengan kekuatan bintang 7 tahap awal. Dan sekarang dia sudah mencapai puncak bintang 7. Bagaimana mungkin saya bisa selamat dari ini? Namun, betapapun takutnya badak itu, Suen sambil mengangkat tinggi-tinggi penguasa abadi api surgawi menebas ke depan. Suaranya berderak seolah-olah ruang itu sendiri tak mampu menahan bebannya. Di saat yang sama, kilatan darah melintas di dahi Xiaoyan dan ia melepaskan jurus pertarungan jiwanya, pedang hati pada beda itu. Namun Xiaoyan tercengang saat menyadari bahwa di dalam lautan kesadaran badak itu terdapat seekor badak mini yang hampir transparan. Badak itu langsung menerjang pedang merah darah yang telah memasuki lautan kesadarannya. Menelannya bulat-bulat. Pertahanan jiwa badak yang unik mengejutkan Xiaoyan. Ia mengarahkan pedang merah darah itu untuk menembus tubuh badak. Namun sekuat apapun pedang merah darah itu merobek tubuh badak, badak itu tidak dapat melarikan diri. Hal ini hanya membuat badak itu meringis kesakitan. Dan tubuhnya yang sudah hampir transparan menjadi semakin halus. Karena pedang merah darah itu tidak dapat lepas dari tubuh badak. Pedang itu tidak dapat melukai lautan kesadarannya. Badak itu tidak terpengaruh oleh pedang hati itu. Ia melemparkan kepalanya, tanduk hijaunya yang panjang dengan kuat menghalangi serangan penguasa berat itu. Xiaoyan yang sudah berada di puncak 7 bintang tentu saja tidak tergerak. Namun badak itu hanya terpental, dan cahaya hijau terang dari tanduknya sedikit meredup. Pertahanan yang sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan serius. Serangan jiwa tak mampu melukai badak itu. Jadi ia terpaksa menggunakan taktik yang kuat di puncak kekuatan bintang 7. Tak memberi kesempatan bernafas pada badak itu, Xiaoyan mengejar, menebas dengan sekali lagi. Karena panik, badak itu melemparkan kepalanya ke belakang, mencoba menangkis serangan Xiaoyan dengan tanduknya yang panjang dan berwarna cian. Namun kali ini, lengan Xiaoyan sedikit bergerak ke kiri, dan penguasanya menghindari tanduk badak yang terangkat, menghantam kepala badak itu dengan hembusan angin yang kuat. Badak itu menjerit kesakitan. Meskipun serangan Xiaoyan tidak mematahkan kepalanya yang sekeras batu, kekuatannya tetap membuatnya terhuyung-huyung karena terkejut. Namun serangan lain menyerang lagi dan lagi. Meski begitu, ia tak mampu mematahkan tengkorak badak yang luar biasa keras itu. Badak itu hanya menjerit, kepalanya bergetar seperti saringan. 2 aliran darah menyembur dari lubang hidungnya. Ia bisa membalas. Tanduknya yang panjang memancarkan cahaya hijau menyilaukan yang berubah menjadi bayangan-bayangan seperti tombak yang tak terhitung jumlahnya saat kepalanya terayun dan menyapu ke arah Xiaoyan. Sangat sulit dibunuh. Xiaoyan jengkel, mengumpulkan dokinya sambil menghindar, hendak melepaskan teknik tanpa bayangan 1000 kaki. Tiba-tiba matanya berbinar, seolah sebuah ide cemerlang muncul. Senyum tertahan tersungging di bibirnya. Ia memanfaatkan momentum itu untuk salto di udara, mendarat di belakang badak. Penguasa abadi api surgawinya menusuk langsung ke bagian belakang badak itu, yang membuat semua orang tercengang. Tuan Muda Xiao benar-benar licik. Hanya Longyi yang hampir tertawa terbahak-bahak. Bukankah Longyi menggunakan jurus ini ketika ia membunuh pembunuh putih dari istana obat? Namun jurus Longyi tidak disengaja, melainkan penatua Bai dari istana obat yang pertahanannya sangat tangguh setelah transformasi binatangnya. Ia kebetulan berada di belakangnya dan dengan kilatan inspirasi, ia menusukkan tombaknya ke kerisan milik tetua Bai, yang pasti merupakan titik terlemahnya, dan membunuhnya.
Longgi yakin Xiaoyan mempelajari jurus ini darinya. Memang Xiaoyan mempelajarinya dari Longgi. Ia membayangkan jurus ini akan menjadi trik mematikan melawan monster merangkak atau iblis yang bertransformasi menjadi binatang. Apalagi jika dikombinasikan dengan penguasa abadi api surgawinya. Efektivitasnya akan jauh lebih hebat, melampaui teknik bertarung lainnya. Maka ia pun melancarkan jurus itu. Namun jurus Xiaoyan gagal. Merasakan panas yang membakar dari kerisannya, badak itu berkeringat dingin. Ia segera menutup kerisannya erat-erat, sekaligus menyalurkan dokinya ke dalamnya, dengan tegas melindunginya. Dengan lipatannya yang tertutup rapat dan dokinya yang melindunginya, kerisan itu mampu menahan penguasa yang berat itu. Namun ia berhasil. Sementara lipatan kerisannya yang rapat dan semangat juang yang terkonsentrasi di dalamnya mampu menahan dorongan sang penguasa yang berat. Ia tak mampu menahan api surgawi yang melekat pada Itrusi, penguasa api surgawi, yang membuat organ-organ dalamnya terbakar, dan badak itu melolong kesakitan, matanya terbelalak lebar. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan melewatkan kesempatan emas seperti itu? Ia melesat, melayang kembali ke depan badak itu seperti daun yang berguguran. Dengan kecepatan kilat, penguasa abadi api surgawi menghantam mata kiri badak itu, yang membuat mata kirinya hancur. Badak itu melolong kesakitan. Kemudian, penguasa abadi api surgawi milik Xiaoyan menembus mulutnya yang menganga, menyebabkannya tiba-tiba membesar. Badak itu terhuyung mundur, langkahnya berat seperti gunung. Akhirnya ia gemetar dan terhuyung, roboh darah pengucur dari mulutnya. Dan akhirnya badak itu mati. Tapi Xiaoyan tidak berani menunda. Ia segera mengumpulkan inti sihir badak itu dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah bayangan besar muncul di atas kepala mereka, disertai suara gemericik yang dalam. Mereka ternyata tidak lolos. Xiaoyan dan rekan-rekannya menatap langit terpesona. Bayangan besar itu adalah seekor ular raksasa dengan sayap yang tubuh dari tulang rusuknya. Ia melingkar di udara. Sayapnya terbentang seperti dua awan gelap. Sisik-sisiknya sebesar wastafel. Tepinya yang berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari. Taringnya yang sepanjang satu kaki bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti dua kristal transparan. Keduanya sedap dipandang mata sekaligus menampakkan ketajaman yang menyeramkan. Saya tak tahu levelnya, gumam Xiaoyan, sambil menggenggam penguasa api surgawinya. Jika Xiaoyan tidak tahu, pastilah ia setidaknya bintang 7 pertengahan. Dan jika ia berani memasuki wilayah badak bintang 7 pertengahan, pastilah ia bintang 7 akhir. Tentu saja saya tak bisa melihatnya, bisik Mu'er. Binatang ajaib ini disebut Raja Ular bersayap 2. Ketika dewasa ia mencapai puncak bintang 7, Raja Ular. Ia punah saat bencana kuno. Saya pernah melihat catatan tentang binatang ajaib ini di sebuah buku kuno. Karena ular bersayap langka, ia meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Puncak bintang 7, Raja Ular. Masalah. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka sudah kelelahan. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi Raja Ular bersayap 2 bintang 7 puncak ini? Namun pertempuran tak terelakkan. Bagi binatang ajaib, manusia adalah yang terburuk. Mereka memburu mereka tanpa henti untuk inti sihir mereka dan apapun yang berguna bagi kultivasi manusia. Manusia adalah musuh terbesar mereka dan mereka membenci mereka dengan kebencian yang mendalam. Hutan ini milik binatang ajaib. Bagaimana mungkin manusia diizinkan menginjakkan kaki di sini? Dan bagaimana mungkin mereka diizinkan merajalela di sini? Tatapan membunuh terpancar di mata Raja Ular bersayap 2. Ia membuka mulutnya dan berdarah dan menyeburkan kabut hitam ke arah Xiaoyan dan rekan-rekannya. Kabut hitam yang terdiri dari ular berbisa berbagai ukuran yang berubah dari doki, bergulung ke arah Xiaoyan dan rekan-rekannya.
Xiaoyan dan Feng Bo dengan cepat mengayunkan penguasa abadi api langit dan pedang patah berwarna hijau pucat mereka. Sementara Xiaoyi melepaskan serangkaian teratai api. Api langit yang tersapu oleh angin kencang memadamkan kabut hitam dengan panasnya yang menghanguskan. Namun kabut hitam itu hanyalah ujian penghinaan bagi Raja Ular bersayap terhadap Xiaoyan dan rekan-rekannya. Dengan tatapan jijik, Raja Ular bersayap melilitkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melolong. Lolongan itu menggema di seluruh hutan seperti sebuah panggilan. Detik berikutnya, suara gemerisik yang tak henti-hentinya bergema dari hutan di sekitarnya. Ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari pepohonan ke segala arah, mengerumuni Xiaoyan dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya mengepung Xiaoyan dan rekan-rekannya. Dan bahkan lebih banyak lagi yang berkumpul di udara, mengepung mereka sepenuhnya. Pemandangan itu adalah dunia ular berbisa, dan ekspresi Xiaoyan dan rekan-rekannya semakin serius. Bagaikan gelombang pasang yang dahsyat, kawanan ular berbisa itu maju, mendekati Xiaoyan dan rekan-rekannya. Saat itu Xiaoyan bergerak. Penguasa abadi api langit memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, mengubah sekelilingnya menjadi lautan api surgawi yang luas. Ini adalah jurus bertarung tingkat pemula kelas dunia. Api mengembara bertransformasi menjadi 3 kaki. Dalam sekejap, puluhan ribu ular berbisa musnah dalam kobaran api. Baunya menyengat. Lautan api terus berkobar, membakar habis ular-ular itu. Namun tak satu pun ular mundur. Terus menyerbu Xiaoyan dan rekan-rekannya, bak gelombang pasang, satu demi satu, tak gentar menghadapi ancaman kematian. Nan Ermin tiba-tiba berteriak, "Gawat!" Ia segera mengeluarkan segenggam pil detoksifikasi dan membagikannya kepada semua orang. "Cepat ambil, Tuan Muda Xiao, cepat pasang perisai doki." Tanpa bertanya mengapa, Xiaoyan segera memasang perisai doki untuk melindungi semua orang. Lalu ia bertanya kepada Nan Erming, "Ada apa?" Nan Erming menunjuk ke lautan api di sekitarnya dan berkata, "Lihat itu!" Semua orang menoleh dan melihat gumpalan kabut hijau tua mengepul dari api. "Gas beracun, bisa ular." Xiaoyan bingung dan bertanya kepada Nan Erming. "Bahkan api surgawi saya pun tak mampu memadamkan bisa ular ini." Nan Erming berkata dengan sungguh-sungguh, "Bisa ular jenis ini di luar pengetahuan saya, Tuan Muda Xiao. Meskipun kita sudah minum pil detoksifikasi, begitu perisainya rusak, saya khawatir kita tak akan bisa bertahan lama." Sebenarnya ini bukan gas beracun dari ular berbisa, melainkan bisa yang dikeluarkan dari kantong bisanya setelah dibakar. Toksisitasnya jauh melampaui bisa ular apapun yang ditemukan di benua Dodi saat ini. Saat ia berbicara, kabut hijau tua itu semakin tebal, mendekati Xiaoyan dan rekan-rekannya seperti pulau-pulau hijau kecil yang melayang rendah di langit, mengikis perisai doki mereka dengan suara mendesis. Situasi menjadi sangat kritis. Dikelilingi kabut hijau tua yang begitu kuat, bahkan jika perisai doki mereka dapat dilindungi dari korosi dan kehancuran, doki mereka pada akhirnya akan benar-benar habis. Terlebih lagi, ular-ular berbisa berkumpul di segala arah tanpa henti. Dengan Raja Ular bersayap ganda bintang 7 tingkat puncak mengintai di langit, Xiaoyan merasa tak berdaya. "Biar saya melakukannya," Feng Bo tiba-tiba berseru. "Jika api langit tidak bisa memadamkannya, saya yakin angin pun tidak bisa menghalaukannya." Benar, mengapa? Dalam ketergesa-gesaannya, ia tidak mempertimbangkan kemampuan angin untuk menghalau kabut. Selama kabut beracun itu bisa dihalau, api langit Xiaoyan tidak akan membuatnya takut. Berapapun banyaknya ular berbisa yang ada, hanya dengan satu raja ular bersayap ganda bintang 7 tingkat puncak, Xiaoyan dengan kemampuan bertarung timnya memiliki peluang kemenangan yang cukup besar. Feng Bo merentangkan tangannya dan perlahan mengangkatnya. Ajaibnya saat telapak tangan Feng Yu berputar dan saling bertautan,
hembusan angin kencang tiba-tiba muncul melalui perisai Doki, menggulung kabut hijau tua di sekitarnya. Kabut itu berputar semakin cepat, membentuk pusaran hijau tua raksasa, yang pusatnya adalah badai di dalam perisai Doki. Saat itu, Nan Ermin berbicara, "Tuan Muda Sio, bubarkan perisainya. Saya akan menambahkan sesuatu ke kabut beracun untuk melihat apakah itu bisa mengurangi toksisitasnya." Iya, itu perlu. Setelah terbawa angin, kabut beracun itu niscaya akan menyebar ke udara, menimbulkan ancaman besar bagi semua orang. Nan Erming adalah ahli racun, dan meskipun ia tidak sepenuhnya memahami toksisitas kabut ini, meskipun itu masih bisa ular, ada racun lain yang dapat menangkalnya. Shoyan membubarkan perisai dokinya, dan Nan Erming segera meluncurkan bola merah muda ke pusaran hijau tua itu. Bola merah muda itu meledak di dalam pusaran hijau tua, menyebar menjadi awan merah muda yang menyatu dengan pusaran hijau tua. Itu adalah bola pupuk merah muda yang dikumpulkan Nan Erming dengan semangat juangnya. Bola itu sangat beracun, seperti segala sesuatu di dunia. Racun memiliki yin dan yang. Ular sering ditemukan di tempat lembab, jadi bisa mereka adalah racun yin. Namun bubuk merah muda Nan Erming disebut bubuk kalajengking merah. Bubuk ini dibuat dengan mengerikan dan menggiling kalajengking gurun yang paling beracun, menjadikannya racun yang. Yin dan yang saling menetralkan. Jadi mungkin bubuk kalajengking merah ini dapat sedikit menetralkan racun kabut beracun berwarna hijau tua. Benar saja, kabut beracun hijau tua yang bercampur bubuk kalajengking merah sedikit menggelap, berubah menjadi rona hijau tua. Toksitasnya tampaknya telah berubah. Badai tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan pusaran hijau tua itu terbelah menjadi 4, bergulung ke 4 arah. Pada saat yang sama, Soyan dengan sebuah pikiran dengan cepat mempersempit lautan api menjadi lingkaran di sekelilingnya, mencegah ular berbisa lainnya terbakar dan menciptakan kabut berbisa yang lebih banyak lagi. Apa itu kejutan? Kegembiraan yang sama sekali tak terduga adalah kejutan. Kini keempat pusaran hijau tua itu memberi Shoyen dan kelompoknya kejutan besar. Saat keempat pusaran hijau tua itu menyapu kerumunan ular berbisa yang padat, ular-ular yang terperangkap dalam kabut berbisa itu menghentikan laju mereka, berjuang sejenak sebelum membeku di tempat. Apakah ular-ular itu terbunuh oleh kabut berbisa? Oleh racun mereka sendiri? Sungguh hal yang aneh. Namun hal aneh seperti itu terjadi tepat di depan mata semua orang. Ular-ular berbisa itu terbunuh oleh kabut berbisa hijau tua. Ternyata yin dan yang tidak hanya saling menangkal, tetapi juga saling menguatkan. Kabut beracun hijau tua itu dicampur dengan pupuk kalajengking merah, berpaduan dua racun yin dan yang tersebut secara drastis mengubah toksitasnya. Justru memperkuatnya alih-alih melemahkannya. Lebih lanjut, kabut itu tidak bisa digambarkan dengan begitu saja sebagai racun yin atau yang, melainkan kabut itu merupakan kombinasi yin dan yang, antagonisme yin yang luar biasa kuat. Bagaimana mungkin ular-ular berbisa itu mampu menahannya? Sungguh sebuah keberhasilan yang tak terduga. Feng Bo awalnya hanya berniat untuk menghilangkan kabut beracun, dan Nan Erming hanya berniat menambahkan bubuk kalajengking merah untuk mengurangi toksitas kabut hijau tua. Kini, kabut itu telah menjadi serangan balik yang ampuh, sebuah strategi. Membalas budi. Bagaimana mungkin seseorang tidak terperangah oleh keterkejutan? Raja ular bersayap dua mengamati kejadian di bawah dengan tatapan dingin. Amarahnya semakin menjadi-jadi. Baru saja ketika kabut beracun hijau tua menyelimuti Sioyan dan yang lainnya dalam perisai Dogi, ia yakin telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Ia menunggu dengan puas menyaksikan bagaimana Sioyan dan yang lainnya akan musnah menjadi genangan darah setelah Dogi mereka habis. Ia tak pernah membayangkan badai itu mampu mengendalikan angin dan menghilangkan kabut beracun itu.
Terlebih lagi, ia tak pernah membayangkan bahwa di antara manusia-manusia ini ada seorang ahli racun, yang racunnya bahkan dapat membunuh ular berbisanya sendiri secara instan. Jika semua ular mati, kehilangan seperti itu akan tak tertahankan baginya. Marah, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan serangkaian raungan yang menggetarkan bumi. Suyen dan yang lainnya merasakan dengungan di telinga mereka dan sakit kepala yang hebat. Teknik bertarung sonik. Serangan sonik adalah bentuk serangan yang sangat canggih, cepat, luas, dan sulit untuk dilawan. Raja ular bersayap dua benar-benar dapat melakukan serangan sonik, sungguh layak menjadi monster tingkat raja. Suyen segera mengangkat perisai dokinya lagi, namun bahkan dengan kekuatan level 7 bintang awal. Perisai doki Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya memblokir auman Raja Ular Bersayap 2 dan terus bergetar di bawah teknik pertarungan sonik Raja Ular Bersayap 2. Yang lain buru-buru mentransfer doki mereka ke Xiaoyan, memperkuat perisai doki ke level 7 bintang puncak. Dan baru setelah itulah perisai tersebut mampu sepenuhnya memblokir auman Raja Ular Bersayap 2. Namun pusaran angin yang dikendalikan Storm tidak sebanding dengan teknik pertarungan sonik Raja Ular Bersayap 2. Merusaknya, lebih baik saya menghancurkan diri sendiri. Bibir Storm melengkung dingin dan ia mengucapkan kata meledak. 4 pusaran angin meledak seketika, tidak hanya membunuh sejumlah besar ular berbisa dengan kabut beracun yang menyebar dengan cepat, tetapi juga menyebabkan gelombang sonik yang biasanya akan melukai ular, tersebar oleh pusaran angin, menghancurkan ular yang terkena menjadi debu. Raja Ular Bersayap 2 semakin kesal. Melalui perisai doki, ia tidak dapat merasakan bahwa Xiaoyan tidak lagi berada di tahap awal 7 bintang, melainkan di tahap puncak 7 bintang yang sama dengan dirinya. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ia membentangkan sayapnya dan menyerang kelompok itu, mencabuk perisai doki dengan ekornya yang tebal. Namun perisai doki itu hanya bergetar hebat, tidak runtuh. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.